Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Lailatul Suhro dengan NIM 123002407. Saya Putra Turnada Salsabila Adni dengan NIM 12300240035. Selamat menyaksikan. Pengertian biolistrik. Biolistrik adalah fenomena listrik yang terjadi dalam organisme hidup, termasuk manusia. Fenomena ini terjadi karena adanya pergerakan ion melalui membran sel yang menyebabkan perbedaan potensial listrik. Macam-macam gelombang dalam biolistrik dapat digambarkan sebagai sinyal listrik yang dihasilkan oleh tubuh. Berikut adalah beberapa jenis gelombang utama, yaitu ada 5. Yang pertama ada gelombang delta 0,5 sampai 4 Hz, umumnya muncul saat tidur nyenyak. Kemudian yang kedua ada gelombang theta 4 sampai 8 Hz, muncul saat mengantuk ataupun meditasi. Kemudian yang ketiga ada gelombang alfa 8 hingga 12 Hz, terjadi saat rileks mata tertutup. Kemudian yang keempat ada gelombang beta 12 hingga 30 Hz, aktif selama konsentrasi atau juga berpikir. Kemudian yang terakhir ada gelombang gamma lebih dari 30 Hz, berhubungan dengan pemrosesan kognitif yang intensif. Isyarat kelistrikan tubuh beserta pengertian, kepanjangan, alat, cara penggunaan, dan juga fungsinya ada 7. Yang pertama ada EMG, yang kedua EKG, yang ketiga EGG, yang keempat ENG, yang kelima ERG, yang keenam EOG, yang ketujuh EEG. Pengertian EMG, slide. EMG singkatan dari elektromiografi. Pengertiannya, teknik yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik otot. Alat-alat. Alat-alatnya ada elektroda permukaan, surface electrodes atau elektroda jarum, needle electrodes, EMG amplifier, perangkat perekam atau komputer. Cara penggunaan. Cara penggunaannya yang pertama, elektroda ditempatkan pada kulit atau ditusukkan ke dalam otot. Yang kedua, sinyal listrik yang dihasilkan oleh otot saat berkontraksi direkam. Yang ketiga, data ditampilkan dalam bentuk grafik atau gelombang pada monitor. Fungsi-fungsinya yang pertama ada mendiagnosis gangguan otot dan saraf seperti neuropati dan miopati. Yang kedua, menilai fungsi otot dan saraf pada pasien dengan kelumpuhan atau kelemahan otot. Pengertian EKG. Slide. EKG adalah pemeriksaan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Alat-alat. Alatnya adalah EKG mesin, elektroda permukaan yang ditempatkan pada dada, pergelangan tangan, dan juga pergelangan kaki. Kabel penghubung elektroda dengan mesin. Cara penggunaan. Ada 3 cara penggunaan. Yang pertama, elektroda dipasang pada titik tertentu di tubuh. Kedua, mesin merekam aktivitas listrik jantung dalam bentuk gelombang. Lalu yang ketiga, ada grafik hasil pemeriksaan yang disebut dengan elektrokardiogram. Fungsi dan fungsinya sendiri untuk mendeteksi gangguan irama jantung atau aritmia dan mendiagnosis serangan jantung atau penyakit jantung lainnya. Yang ketiga, EGG, singkatan dari elektrogastrografi. Pengertiannya, teknik untuk merekam aktivitas listrik otot lambung. Alat-alatnya ada elektroda permukaan yang ditempatkan pada perut dan mesin perekam EGG. Cara penggunaan, yang pertama, elektroda ditempelkan pada kulit perut. Yang kedua, sinyal listrik dari kontraksi lambung direkam. Yang ketiga, data digunakan untuk analisis motilitas lambung. Fungsinya, mendiagnosis gangguan motilitas gastrointestinal seperti gastroparesis dan menilai fungsi parietaltik lambung. Yang keempat ada ENG, singkatan dari elektroneurografi. Pengertiannya, teknik untuk merekam kecepatan hantaran listrik pada saraf hati. Alatnya ada stimulator listrik
dan yang kedua elektroda perekam, yang ketiga mesin ENG. Cara penggunaannya ada 3. Yang pertama, saraf dirangsang dengan impuls listrik. Yang kedua, kecepatan impuls listrik yang dihantarkan diukur. Yang ketiga, data digunakan untuk mengevaluasi fungsi saraf. Fungsinya mendiagnosis kerusakan saraf saraf tepi, neuropati, dan menilai kecepatan konduksi saraf. Selanjutnya ada EOG atau elektrokulografi. Pengertiannya sendiri, teknik untuk mengukur potensi listrik yang dihasilkan oleh penggerakan bola mata. Lalu alatnya ada elektroda permukaan yang ditempatkan di sekitar mata dan juga mesin perekam EOG. Cara penggunaannya, yang pertama ada elektroda ditempelkan pada sudut mata, lalu selanjutnya mata digerakkan sesuai instruksi. Yang ketiga, aktivitas listrik yang dihasilkan oleh pergerakan bola mata akan direkam. Lalu untuk fungsinya, menilai fungsi otot mata dan syaraf yang mengontrol gerakan mata dan mendiagnosis kelainan okulomotorik. Lalu selanjutnya ada EOG, elektrookulografi. Pengertiannya sendiri, teknik untuk mengukur potensi listrik yang dihasilkan oleh pergerakan bola mata. Lalu alatnya ada elektroda permukaan yang ditempatkan di sekitar mata dan juga mesin perekam EOG. Cara penggunaannya sendiri, yang pertama ada elektroda ditempelkan pada sudut mata, kemudian yang kedua mata digerakkan sesuai instruksi, lalu yang ketiga aktivitas listrik yang dihasilkan oleh pergerakan bola mata direkam. Fungsinya sendiri untuk menilai fungsi otot mata dan juga saraf yang mengontrol gerakan mata dan mendiagnosis kelainan okulomotorik. Lalu yang terakhir ada EEG atau elektroencephalografi, teknik untuk merekam aktivitas listrik otot. Alatnya ada elektroda permukaan yang ditempatkan di kulit kepala mesin perekam EEG. Cara penggunaannya, yang pertama elektroda ditempatkan pada titik tertentu di kepala. Lalu yang kedua, cara penggunaannya, yang pertama elektroda ditempelkan pada titik tertentu di kulit kepala. Lalu yang kedua, aktivitas listrik otak direkam dalam bentuk gelombang otak. Yang ketiga, data dianalisis untuk melihat pola aktivitas listrik. Fungsinya untuk mendiagnosis epilepsis, gangguan tidur, kondisi neurologis, dan juga lainnya. Dan juga memantau aktivitas otak selama operasi atau dalam kondisi koma.